dari gaya gravitasinya itu lebih cocok atau lebih representatif di titik tersebut secara teoritis. Tuh. Kalau misalnya kita pakai R, sebenarnya oh, kurang tepat soalnya data kita miliki kan R di ekuator sama cuman R di ekuator sama R di kutub. Nah, masa meskipun kan kita tahu bahwa jari-jari bumi itu ada sendiri nilainya, namun karena sesuai soal yang diketahui cuman R di ekuator dan di kutub, maka ini jangan kalau bisa tidak kita gunakan untuk menghitung nilai gaya gravitasi. Tapi kalau misalnya kalian ingin mencoba, ini juga boleh dipakai. Nanti berarti R-nya bisa kalian dapatkan dari rata-ratanya. Rata-rata dari ini atau kalian menggunakan informasi yang ada di internet yaitu jari-jari bumi. Tuh. Namun untuk kali ini yang kita bahas adalah yang menggunakan N plus H. Jadi untuk menghitung dengan N plus H, kita perlu mendefinisikan mendefinisikan ellipsoid yang kita gunakan dulu. Ellipsoid itu apa? Ellipsoid itu adalah model bumi yang berdasarkan fakta bahwa bumi terjadi pemepatan di dua sumbu rotasinya, yaitu di kutub utara dan kutub selatan. Itu ellipsoid. Nah, nantinya dari ellipsoid ini itu ada parameternya, itu ada sumbu mayor, yaitu A, yang ini, sama super F. Super F ini adalah nilai sumbu apinya, masalah super F. Nah, dari kedua nilai ini, nantinya kita cari nilai E kuadratnya. Dan sebelum mencari E kuadrat, kita harus tahu nilai B-nya. Nah, nantinya nilai E kuadrat inilah yang kita gunakan untuk menghitung nilai N ini. Oke, langsung aja. Misalnya kita di sini menggunakan ellipsoidnya bisa pakai ada WGS 84, ada Basel 1841. Nah, di sini aku contoh ini ada Basel 1841. Di sini dia memiliki nilai A-nya sebesar ini dan nilai F-nya segini. Nah, kadang-kadang di soal nantinya itu bisa diketahui nilai B-nya. Jadi kalian perlu menghitung. Nah, kenapa kok kita juga perlu menghitung B atau kita perlu nilai B? Nilai B ini kita gunakan untuk mencari nilai eksentrisitas. Nah, kalau di soal kan kita nggak tahu nih, kita menggunakan WGS ellipsoid apa. Meskipun di sini sebenarnya kalian juga bisa langsung menghitung, tapi nanti aja. Kita lanjut dulu yang ini. Nanti dari kalian udah searching ya, ini A-nya, ini F-nya. Habis itu kalian mencari nilai dari dari B dulu. Jadi B atau sumbu minor itu yang ini. Ini tinggal record ya. Aduh. Recording in progress. Oke, mohon maaf. Lanjut aja. Jadi sumbu minor itu yang ini. Yang sumbu minor yang ini. Nah, nilai B ini bisa kita cari dengan rumus B sama dengan A min F. Nah, kok bisa dapet ini dari mana, Mas? Dari ini tadi. F sama dengan A min B per A. Sudah. Kan tadi kan F-nya diketahui sama dengan 1 per 298 berapa tadi. Nanti dihitung, akhirnya dapat nilai B. Nah, dari nilai B ini, kita bisa menghitung nilai eksentrisitasnya. Itu E kuadrat. Apa itu eksentrisitas? Eksentrisitas ini adalah nilai pemepatan dari ellipsoid yang kita gunakan. Semakin mendekati 1, maka bentuk dari ellipsoidnya ini akan semakin membentuk bulat. Jadi kalau misal eksentrisitasnya sama dengan 1,
nantinya elipsoidnya akan berbentuk begini, di bulat. Tuh, sedangkan kalau nilainya 0,00 nanti berarti bentuknya ellipsoid. Nah, E kuadrat ini bisa dicari dengan A kuadrat min B kuadrat per kuadrat. Oke. Nah, setelah kalian dapat nilai E kuadrat ini, dan juga kita tahu nilai lintang dari titik P, kita bisa mencari nilai N-nya. Berapa nilai N? Dan sebenarnya N itu apa sih, Mas? Nah, ulangi lagi ya seperti di minggu kemarin. Jadi N adalah begini. Misalnya ada titik di sini. Ini sumbu minor dan mayornya dari ellipsoid. Nah, ini dibayangkan 3D ini. Misalnya ini titik P. Nah, yang ini titik. Yang ini tingginya di atas permukaan. Nah, kalau di bola, ini jarak dari titik P ke pusat massa dari model buminya, misalnya ini lingkar, ini bola, dia akan menuju ke pusat massanya, dimanapun titik itu berada. Nah, sedangkan di elipsoid, itu dia uh, tidak selalu menuju tepat di pusat massa elipsoidnya. Jadi kayak gini. Nah, panjang ini yang disebut dengan nilai N. Atau nanti istilahnya jari-jari kelengkungan vertikal utama. Mohon maaf ya, ini pakai stylus pen. Nah, berapa besar nilai N ini? Nilai N ini itu bisa dicari dengan rumus N sama dengan sumbu mayor per 1 akar 1 minus X eksentrisitas kuadrat, E kuadrat kali sin kuadrat bintang. Kalau di P, jadi ini bintang P. Gitu. Nah, setelah kita dapat NP-nya, baru kita masukkan di rumus utamanya, yaitu G dengan nilai K-nya tadi, dan ini massa dari buminya, per NP plus KP. Itu. Mungkin dari sini aja, nanti biar dilanjutin Mas Amir. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin aku kecepatan atau gimana? Atau mau diulang? Di 1, 2, 3. Ya, tidak ada. Tapi mungkin aku ulang lagi aja ya. Jadi, untuk menghitung ini tadi, berapa nilai gaya gravitasi dari titik P, kita sebenarnya, kan di sini sudah diketahui eksentrisitas E kuadratnya sama dengan 0,00 ini. Nah, kalian bisa saja langsung menghitung pakai yang ini langsung. Kan E kuadratnya sudah diketahui, bintang P-nya sudah diketahui, jadi tinggal dihitung. Namun, kalau misal mungkin akan lebih baik kalau kalian juga sebelumnya mendefinisikan dulu elipsoid yang digunakan itu apa, karena biar kalian tahu bagaimana cara mendapatkan nilai efektivitas tersebut. Karena mungkin nanti ilmu ini bakal digunakan sampai di semester selanjutnya lah. Nah, setelah kalian mendefinisikan elipsoidnya, kalian hitung nilai B-nya, yang ini tadi. Kemudian dihitung dulu nilai efektivitasnya. Jika udah selesai, baru kita hitung nilai N-nya. Dapat N, baru kita hitung nilai gaya gravitasi. Itu ya. Oke, sampai sini apakah mau cek lagi? Apakah ada pertanyaan? Di
Oke, tidak ada. Ya, gitu. Mungkin dari mungkin dilanjutkan aja ya. Monggo masanya dilanjutkan untuk gaya sentrifugal sampai dapat gaya beratnya. Stop RD. Monggo Mir, dilanjutkan. Mas Amir. Tek suara masuk ya. Masuk. Gas. Oke. Ini aku setting dulu ya. Ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Tesnya udah ya. Gas. Oke. Nah, ini kan soal tugasnya kan soalnya ini. Kemudian kita mau bahas di soalnya aja di sini. Nah, kan bisa baca sendiri ya ini soalnya. Terus kita ke pembahasan. Dari soalnya ini kita tuh harus mencari nilai gaya gravitasi, gaya sentrifugal, dan gaya berat. Nah, teman-teman udah tahu nih, rumus dari gaya gravitasi itu adalah G sama dengan K kali ME per R kuadrat. G itu gaya gravitasinya adalah konstanta gravitasi, ME itu massa bumi dibagi dengan jarak kuadratnya. Kemudian ada sentrifugal. Sentrifugal itu rumusnya C sama dengan omega kuadrat kalikan dengan D. Kemudian ada juga yang gaya berat. Gaya berat itu adalah bendungan vektor dari gaya gravitasi dan sentrifugal. Nah, karena di soalnya itu yang diketahui bukan model bumi apa itu namanya model bumi bulat, tetapi model bumi elipsoid, makanya di sana itu ada jari-jari untuk ekuator dan jari-jari untuk kutub. Sehingga itu kalau di soal jari-jari di kutub itu lebih pendek daripada jari-jari di ekuator. Seperti itu. Kemudian kita tuh harus mencari nilai dari gaya gravitasi, gaya sentrifugal, dan gaya berat di suatu titik ini. Yang mana R-nya itu didapat dari sini. Nah, ini didapat dari mana? Tegak lurus dari titik yang ini. Jadi itu misalkan ini tegak lurus ini itu enggak tepat di titik tengahnya. Mesti agak ke bawah sedikit atau ke atas sedikit sesuai dengan nilai lintang dari titik yang akan dicari. Nah, terus dari yang dijelaskan sama Mas Yatma tadi, nilai N itu adalah dari jarak antara titik di permukaan ini yang tegak lurus dengan apa ini namanya permukaan horizon ke sumbu vertikal dari atau sumbu rotasi bumi seperti itu. Kemudian hanya itu adalah jarak dari permukaan bumi ke titik yang akan dicari nilainya. Kemudian dari soal tersebut kita kan diketahui nilai N sama nilai H, yang mana R-nya ini kita ganti dengan nilai N sama nilai H. Nah, kemudian untuk sentrifugalnya, kan ada rumus awalnya itu kan ini, yang C sama dengan W kuadrat kalikan dengan D. D-nya itu dari mana? D-nya itu adalah jarak titik ini yang tegak lurus dengan sumbu rotasi bumi. Dicari dari mana? Dari nilai W kuadrat kali R, R itu yang ini, dikalikan dengan cos lintang. Kayak apa itu namanya fungsi trigonometri, misal kita harus mencari jaraknya D ini, itu sama dengan nilai cos dari lintangnya ini. Teman-teman udah paham kan ya? Kemudian kita mengganti nilai R dengan nilai N plus H biar bisa dicari nilai dari gaya sentrifugalnya. Kemudian untuk nilai N-nya sendiri sudah dijelaskan sama Mas Yatma kalau nilai N sama dengan A. A itu adalah jari-jari mayor, maksudnya jari-jari apa itu namanya?
yaitu lah aku lupa namanya, dibagi dengan 1/E². E² itu adalah nilai eksentrisitas dikali sin kuadrat bintang. Kok bisa dapat ini, apa aja, aku juga nggak tahu caranya gimana. Kemudian soal yang B itu kita mencari nilai gaya berat. Nilai gaya berat itu adalah penjumlahan vektor dari G plus C. Nah, di sini tuh kebanyakan yang salah itu ketika kita mencari nilai gaya berat ini, itu adalah penjumlahan skalar antara G dan C. Jadi cuma hasil dari G ini dijumlahin langsung dengan ini. Nah, itu salah. Kenapa? Soalnya nilai gaya berat, gaya gravitasi, itu tuh mengarahnya ke pusat massa bumi. Ya nggak pusat massa bumi juga sih, tapi searah dengan garis unting-unting. Nah, ke sini. Sedangkan gaya sentrifugal itu ke arahnya keluar dari sumber rotasi bumi sana. Sehingga dia itu tidak bisa dijumlahkan secara skalar, namun dijumlahkan secara vektor. Dan pasti teman-teman udah tahu lah kalau kita untuk menjumlahkan suatu vektor itu rumusnya. Jadi besaran G kuadrat tambah C kuadrat tambah 2 kali G kali C kali cos theta. Nah, sedangkan theta di sini tuh nggak ada, yang ada itu lintang. Sehingga kita pakainya 180 derajat dikurangi lintang. Seperti itu. Simpel kok. Nanti kalian bisa masukin aja di sini. Sama yang penting tuh ini, yang saya hitam ini. Rumus utamanya itu yang ini. Nah, kalau misal mau cari yang ini tuh tergantung soalnya. Misal dicari yang diketahui itu N, ya pakai N. Kalau misal pakai R tuh biasanya digunakan kalau model buminya itu bulat, intinya pakai R. Ini nanti juga diganti dengan R besar gitu. Nah, kalau dari soalnya sendiri kan sudah diketahui nilai A. Nilai A itu jari-jari di ekuator, nilai B dan jari di kutub, K konstanta B berat, terus kemudian ME itu massa bumi, itu salah terus. Kemudian eksentrisitas itu E kuadrat, ya ini kecepatan sudut itu yang ini kecepatan sudut angular ini. Terus untuk nilai H itu dari NIM-nya teman-teman diambil dari 3 digit terakhir. Nah, terus untuk bintangnya adalah nilai dari AB seperti itu. AB-nya dari NIM-nya. Nah itu sih yang mau ditanyain. Kalau mau lihat hurufnya ini. Dari teman-teman ada yang bertanya atau masih kurang jelas atau kecepatan yang jelas sih. Kayaknya udah nggak ada ya, udah paham semua. Nah nanti kalian tinggal masukin aja nilai yang ada di soalnya ini. Nah di soalnya ini ke rumus yang udah disediain bagus nih. Kalau ngitung mesti teman-teman udah bisa. Sama ini ingetin kalau misal mau ngitung, teman-teman harus memperhatiin satuan yang digunakan. Misal nah di sini kita lihat cm kuadrat gram detik. Nah nanti outputnya apa? Kalau bisa nanti dari nilai gaya gravitasi, gaya sentrifugal dan nilai gaya berat ini, outputnya kalau bisa satuannya tuh illegal atau mgal. Jadi disamain sama miligal ini. Tahu kan teman-teman buat cari miligal itu gimana? Nggak tahu lah ya. Ini ada pertanyaan teman-teman? Atau mungkin mau dilanjut dulu oleh Tian nih dari Tian kan kita tahu kan tadi ada beberapa di sini kan ada nilai gaya berat normal dan lain kan. Di sini sebenarnya untuk menghitung nilai gaya berat itu ada salah satu cara lain yang mungkin belum dijelaskan oleh Bu Leni sih, tapi mungkin worth it untuk disampaikan. Monggo Mas Rian, jelasin aja nggak apa-apa.
Bisa gantian tes ini. Oh ya benar. Oh ya Mas, saya izin scan hasil dari hitungannya dulu Mas. Oh, oke. Nah, sebenarnya mungkin sambil menunggu, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sekali lagi. Oh, sebentar. Mungkin tanya aja. Iya, mungkin saya boleh izin share screen dulu. Boleh, gas. Oke, apakah sudah terlihat? Udah. Oke, jadi ini buat sebelumnya kan untuk yang B itu ditanya ini adalah gaya berat. Nah, untuk yang ini sebenarnya lebih ke gaya berat normal, di mana nanti untuk yang beta 1 sama beta 2-nya digunakan. Nah, di sini kan diketahui sebagai berikut ada R, ada kemudian massa, kemudian ada kecepatan sudut, dan B1, theta 1 dan theta 2, dan eksentrisitasnya. Nah, jadi di sini untuk yang nomor B itu kan gaya berat, namun di sini mungkin uh, lebih ke gaya berat normal, jadi nanti dipakai theta 1 sama beta 1 sama beta 2 kemudian sama lintangnya. Nah, lintangnya kan pakai AB dari 3 digit terakhir dari ini. 2 digit pertama dari NIM, di sini aku coba pakai NIM aku yaitu 50. 50297 AB-nya berarti 50. Nah, masuk ke gaya beratnya. Jadi untuk kalau gaya berat normal pada lintang tertentu itu rumusnya adalah sebagai berikut. Um, ya, ini rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi nanti tinggal dimasukin aja data yang diketahui di soal, kemudian nanti bakal didapatkan untuk gaya berat normalnya dalam satuan mg seperti itu. Mungkin sekian sih kalau untuk hitungan dari gaya berat normal pada lintang tertentu. Nanti di sini dimasukin lintangnya sesuai dengan NIM teman-teman. Jadi ini nanti NIM-nya dikali 2, kemudian tinggal dimasukin aja ke rumus tersebut. Mungkin sekian tambahan dari saya. Nah, benar. Jadi sebenarnya caranya itu ada dua. Terserah kalian mau pakai yang caranya dari Mas Amir atau dari cara yang Mas Rian itu terserah dengan kalian. Yang jelas karena semuanya itu punya dasarnya sendiri-sendiri. Tentu sama-sama benar juga. Mungkin itu sih kalau ada yang ditanyakan bisa misi di linknya udah saya share. Ikuti tanya atau tidak, tanya aja bisa kalian.
Saya izin stop share ya, Mas. Oke, oke. Di anu kayak belum nambah ya. Ini ada satu tanya nih. Mas mau nanya rumus gaya beratnya kok bisa kayak gitu dari mana ya Mas? Nah, monggo Mas Amir mungkin bisa dijelaskan kembali tadi yang gaya berat. Gaya berat normal atau gaya berat yang biasa? Ya kan ada dua tuh. Nah, yang biasa dulu aja dari Mas Oke, Amir. Nanti yang Mas Rian sendiri juga. nah, oke, bentar share. Oke. Nah, yang ditanya ini kan gaya berat ini kan? Yep. Iya, iya kayaknya ya. Jadi kan dasarnya itu nilai gaya berat itu adalah penjumlahan dari gaya gravitasi dengan gaya sentrifugal. Nah, tinggal ditambahin aja sih gaya gravitasinya ditambahin kan gaya sentrifugal. Terus kenapa kok bisa kayak gini? Itu karena nilai gaya berat ini tuh bukan penjumlahan skala dari gaya gravitasi dan gaya sentrifugal. Berhubung dari gravitasi dan sentrifugal ini merupakan besaran vektor, makanya penjumlahan di sini itu penjumlahan vektor bukan penjumlahan skalar. Terus kok bisa kayak gini? Itu tuh udah ada rumusnya. Jadi nilai G sama C itu kan ini bentuk sudut ini, misal G-nya ke sini, C-nya tuh ke sana, anggap ke sana, misalkan saja. C-nya itu ke sana. Nah, di sini tuh ada besar sudut. Nah, kalau misal ada dua nilai vektor yang ada sudutnya itu, maka penjumlahannya itu kayak gini. Nah, Bapak kayak gini, ya itu ada rumusnya. Terus kan karena nilai theta itu enggak ada, makanya yang kita masuk itu adalah nilai lintang, sedangkan lintang itu sini. Nah, gimana caranya? Tinggal 180 dikurangi dari lintang, seperti itu. Apakah sudah jelas atau masih bingung atau malah tambah bingung? Oh iya, saya izin share screen, Mas. Oke. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, untuk yang rumus yang digunakan saya tadi itu sebenarnya akan dijelaskan di minggu ke-6 sebenarnya. Jadi sebenarnya belum sampai karena penjelasan yang lebih lengkap itu di materi minggu 6 terkait dengan gaya berat normal dan reduksi gaya berat. Namun berdasarkan soal kan diketahui ada beta 1, kemudian ada beta 2, dan dari diketahuinya itu sangat merujuk ke rumus dari gaya berat normal. Jadi coba dimasukin di rumus gaya berat normalnya, dan untuk konsep turunan dari rumusnya itu sendiri terdapat mungkin bisa diakses teman-teman melalui materi dari minggu ke-6 itu, mulai dari pendekatan dari seperti mana tadi ya. Nah, mungkin teman-teman bisa akses ini, nanti bakal dijelasin lebih lanjut
sama Bu Leni di minggu ke-6 dan juga tutor di minggu berikutnya terkait dengan penurunan rumus ini. Nah, di sini sudah dicantumkan terkait dengan tahapan penurunan rumus tersebut mulai dari Deret Taylor menggunakan aplikasi Deret Taylor, kemudian ada pendekatan bola seperti ini, turunan parsial dari gaya berat normal di ekuator terhadap tinggi kuadrat, kemudian ya nanti dihasilkan rumusnya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ini rumus akhir dari turunan yang telah dicantumkan di slide sebelumnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di minggu berikutnya. Mungkin sekian kalau dari saya. Ada tambahan mungkin dari Mas Yatma dan Mas Amir. Dari aku kayak belum sih, soalnya juga ini materinya masih minggu-minggu selanjutnya. Tapi kalau mau dibaca, ya monggo. Dari Mas Amir? Nah, dari aku juga belum sih. Oke. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup menjelaskan atau mencerahkan? Mungkin bisa pakai reaction jempol atau di kolom chat jelas mas, biar gak sepi tutornya. Ya gini bang. Yuk, ini reaction dong. Ya. Nah, yang lain apakah cuma Ardin saja yang paham? Jelas. Oke, terima kasih sudah memberi respon. Sudah paham juga. Oke, mungkin itu aja sih. Untuk pengumpulannya, mungkin nanti aku tanyakan dulu ke Bu Leni. Sudah dikumpulkan ya nanti sudah aku set di elok. Untuk jangkanya mungkin juga seminggu dari tutor ini dilaksanakan. Ya. Yang jelas kalau masalah deadline, masalah apa, santai saja dengan kami. Asal dengan alasan yang jelas ya. Oke, mungkin uh, saya tanya lagi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, tidak ada. Baik, maka untuk tutor hari ini kita tutup aja. Selamat bermalam Sabtu. Terima kasih sudah datang di tutor hari ini. Semoga mencerahkan teman-teman. Misalnya ada yang masih ditanyakan, silakan chat di aku, di Mas Rian atau di Mas Amir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Recording stopped. Terima kasih Mas. Oke. Waalaikumsalam. Makasih, Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Mas.